Jarot, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di 22,4%, sementara Anies Baswedan dan Sandi Uno masih di 20,7% dan masih ada 11,6% yang belum menentukan pilihan. Sementara kita lihat popularitas yang ada di sini bahwa Basuki Cahayapurnama ketokohannya ini 63% dan membuntuti hanya 1% di belakang Ahok sendiri adalah Anies Baswedan di 62%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 54%, sementara masing-masing kandidat calon wakil gubernur yang paling tinggi adalah Sandiaga Uno di 50% dan menyusul di belakangnya masing-masing Silviana Murni dan Jarod Saiful Hidayat di 45%. Lalu sejauh mana kemudian masyarakat Jakarta melihat dukungannya terhadap kandidat-kandidat ini? Kita lihat bahwa dari sisi dukungan sendiri, menurut sosiodemografi pemilih, Ahok Jarot didukung oleh 50,7% laki-laki, 39,8% perempuan, Agus Silvi 19,9% laki-laki dan 24,9% perempuan, Anies Sandi 19,5% pemilih laki-laki, sementara 21,9% perempuan, dan yang tidak tahu masih ada 9,8% laki-laki dan 13,4% perempuan. Lalu ada berbagai macam kriteria yang diharapkan oleh warga Jakarta untuk siapa yang nantinya harus melanjutkan kepemimpinan Jakarta nantinya. Kita lihat sejumlah kriteria yang diluncurkan ini. Basuki Cahayapurnama dinilai dari ketegasan dan wibawanya 88%, sementara Agus Harimurti Yudhoyono 75%, Anies Baswedan sebesar 58%. Lalu selanjutnya kriteria kemampuan memimpin DKI, Basuki Cahayapurnama juga masih dinilai yang paling mampu untuk memimpin DKI di angka 75%, Agus Harimurti Yudhoyono 46% dan Anies Baswedan 53%. Urutan-urutannya seperti ini, tetapi ternyata membuntuti di belakang Basuki Cahayapurnama adalah Anies Baswedan. Sementara kriteria selanjutnya adalah pemimpin yang jujur dan bersih. Basuki Cahayapurnama lagi-lagi masih dianggap adalah pemimpin yang jujur dan bersih di angka 64%. Sementara di tempat kedua ini ada Anies Baswedan 52% dan Agus Harimurti Yudhoyono 44%. Kriteria selanjutnya adalah soal pemimpin yang jujur dan bersih. Kemudian kita lihat tingkat kepuasan dari masyarakat Jakarta terhadap perhatian rakyat kepada rakyat. Basuki Cahayapurnama 65%, Basuki Cahayapurnama masih di paling atas, menyusul Anies Baswedan 54%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 31%. Lalu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana? 75% warga Jakarta mengaku cukup dan sangat puas terhadap kinerja petahana, sementara yang tidak puas adalah 22%. Ini dilihat dari berbagai pekerjaan dari petahana sendiri selama ini. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana misalnya, kondisi rumah sakit atau puskesmas dianggap sudah sangat baik dengan persentase 92%, pelayanan di kecamatan atau kelurahan 90%, gedung sekolah 90%, dan penyediaan air bersih di angka 89%. Kemudian masih juga ada sejumlah pelayanan publik lainnya, jaringan listrik 89%, kondisi jalan 88%, kebersihan dan pengelolaan sampah 80%, dan yang paling rendah dan mungkin juga ini disetujui atau disepakati bersama oleh publik Jakarta bahwa petahana belum mampu untuk mengurai kemacetan Jakarta, bahwa kondisi kelancaran transportasi masih berada di angka 49%. Sekali lagi masih ada banyak waktu untuk tiga kandidat ini untuk bertarung ke depan. Yang saya katakan tadi bahwa petahana masih bekerja dengan rajin di balai kota, sementara masih banyak waktu untuk belusukan meraih hati masyarakat Jakarta untuk pilkada nanti. Andi Rami, kembali ke Anda. Baik Carlos, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita. Singkat saja sebelum saya jeda ke Mas Angga, percaya dengan hasil survei SMRC ini? Ragu-ragu ya. Alasannya? Ya kalau kita bandingkan dengan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei sebelumnya, kira-kira mungkin dirilis 1-2 minggu yang lalu, ini deviasinya cukup tinggi. Dan ya kalau kita mengingat beberapa pilkada DKI juga sebelumnya, ada juga
lembaga survei yang bilang ini akan menang satu putaran, tapi ternyata juga tidak. Jadi ya ini perlu kita tinjau lebih dalam lah, kita kaji lebih dalam. Tapi bagi kami ini sebagai salah satu ya pecutan lah untuk lebih giat untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Oke, Mas Rahlan sendiri bagaimana melihat? Mas Jerry lu saya kira menarik. Ini petahana pasti sudah pasti happy lah dengan hasil survei. Iya, jadi yang pertama tentu kita lihat ya survei SMRC ya. Yang baru saja beberapa hari dilakukan itu menunjukkan bahwa yang paling penting adalah elektabilitas ya dari gubernur incumbent itu masih yang paling tinggi 45,4% ya. Dan yang lebih penting lagi adalah tingkat kepuasan ya 75% ya. Tadi dilihat dari presentasi tinggi sekali, fasilitas dan semuanya itu termasuk 92% ya bahkan dibilang. Nah, itu menunjukkan tentu ya bahwa kita ini calon yang kita usung Pak Ahok dan juga Pak Jarot itu lebih menunjukkan bukti dan juga hasil kerja nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu parameter yang perlu kita perlu kita apresiasi ya, dan perlu juga kita dalami dan perlu kita cermati ya, bahwa memang itu tidak bisa direkayasa. Memang betul sudah ada hasilnya, masyarakat bisa merasakan. Dan kedua, kita bisa lihat juga bukti-bukti yang ada, memang bukti fisiknya ya, bukti pembangunannya dan bukti-bukti yang lain ya. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah survei yang memang menurut saya juga objektif ya, karena kalau tadi dibilang survei-survei sebelumnya itu kan ada di bulan September, ada yang di bulan Agustus, ada yang di bulan Juni bahkan ya. Nah, ini survei yang terbaru ya. Terbaru belum sampai seminggu kalau tidak salah tadi bilangnya. 1 sampai 9 Oktober. Dan itu menunjukkan bahwa memang ya, pada saat ini posisi sekarang Pak Ahok dan juga Pak Jarot ya masih memiliki tingkat kepercayaan yang tertinggi, tingkat elektabilitas dan juga tingkat popularitas dan juga tingkat akseptabilitas ya. Saya pikir itu baik. Saya harus adil nih, Pak Rahlan belum saya tanya nih, gimana Mas? Saya senang mendengar tingkat optimisme yang begitu tinggi di teman-teman kubu Ahok Jarot ini. Kendati sebetulnya saya kira agak sulit untuk mengukur tingkat fairness dari survei ini, karena kalau argumennya kayak tadi itu ada jalan, ada rumah sakit segala macam, ya iyalah kan petahana namanya juga gitu kan. Soalnya apakah bisa lebih baik atau tidak, itu pertanyaannya kemudian kan. Dan saya kira Mas Anies, Mas Agus sama-sama punya chance untuk memberikan harapan baru ya, karena harus diingat bahwa argumen bahwa petahana itu pantas dipilih karena dia adalah petahana ya, karena dia berpengalaman sebagai gubernur, itu sebetulnya adalah satu pikiran yang mempromosikan sesuatu yang berbahaya. Seolah-olah bahwa yang namanya status quo itu adalah hal yang harus kita pilih gitu. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kemajuan itu kontrolnya cuma satu, perubahan gitu, harapan gitu. Jadi dalam sisi itu menurut saya SMRC kurang fair kalau menilainya dari segi jalan mau dibangun, kepuasannya apa segala macam begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada 6 survei. Betul dijadikan sebelumnya. Tapi kalau ngomong itu yang dulu, kita kan juga mesti bilang bahwa akan ada yang akan datang, ya kan? Dan yang dibilang pada pemilu itu hari ini, itu artinya 1 tanggal 9, Agus baru turun tanggal 4. Ya, 23 September surveinya masih 1, lalu kemudian melonjak jadi 19, menurut LSI dan kemudian 22 menurut SMRC. Oke, nah ya, apakah jadi, itu sudah sesuai harapan dari tim Agus dan juga Silvi? Dong, harapannya kan 51%. Oke, kita akan elaborasi ini lebih lanjut. Sayangnya di segmen berikutnya, saya harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time Talk. Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan. Tadi saya terputus dengan Mas Rahlan nih. Mas Rahlan, tadi Anda menyatakan bahwa targetnya elektabilitas 51% pada saat pemilihan tentu saja. Tapi saat ini hanya dengan waktu beberapa minggu ya. 4 bulan. Ya, enggak. Ketika tokoh Agus Harimurti pertama kali muncul, itu kan sudah menjelang akhir September. Ketika survei ini dilaksanakan 1 sampai 9 Oktober itu sudah ada di posisi sekitar 22%. Menurut SMRC ya. SMRC. Apakah tahapan ini atau elektabilitas ini sudah sesuai dengan harapan dari tim Agus Silvi? Yang kami tahu, kami harus bekerja makin keras. Ya, ada berita menggembirakan bahwa menurut SMRC sekali lagi kami dapat 22 sekian %. Ya. Tetapi itu kan masih jauh dari
petahana, begitu. Jadi kesimpulannya cuma satu kalau buat saya, optimis dan bekerja makin keras untuk itu. Saya mungkin menanggapi tadi ya, tadi yang Mas Rahlan bilang bahwa survei dari SMRC ya, tadi dibilang agak sedikit meragukan ya, tadi sempat di awal dibilang gitu ya. Ya memang tadi seperti Mas Rahlan bilang sendiri. Saya nggak bilang meragukan, saya mempertanyakan. Sebelumnya survei ya, itu kan ada banyak. Kita belum tahu juga survei ke depan apakah itu memang petahana akan memiliki nilai yang sama atau mungkin naik atau mungkin turun ya. Tapi justru mungkin bagi saya tadi melihat survei yang dipresentasikan oleh SMRC ini mungkin bagus juga untuk tim Agus ya. Kenapa? Karena di situ juga naik kan di situ kan nilainya kan dari 22,4% ya nomor 2 ya. Tapi tadi juga menanggapi untuk yang dibilang mengenai kepuasan ya, tadi Mas Rahlan bilang mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun ya, terus juga mengenai momentum itu bagaimana ada perubahan ya. Ya. Nah tadi dibilang katanya status quo ya, kalau kita bicara status quo artinya kita, tadi Mas Rahlan bilang kalau kita hanya memilih karena incumbent ya, karena status quo itu tidak tepat gitu. Menurut saya begini, lebih bagus kita lihat apa yang sudah berhasil ya, ketimbang kita mau berubah tapi belum tentu perubahan yang lebih baik begitu. Dan sebetulnya juga di survei ini juga banyak faktor-faktor lain yang ditanyakan kenapa memilih calon gubernur tertentu. Tapi saya berkomentar terhadap apa yang disampaikan di berita satu ya kan, soal gedung, soal rumah sakit segala macam. Ya kalau bukan gubernur gimana bisa bikin gitu loh poin saya gitu. Saya akan menanyakan ke Mas Angga nih, mengingat hasil ini agak sedikit berbeda dengan survei-survei sebelumnya di mana popularitas Mas Anies dan juga Sandi biasanya ada di posisi kedua. Kali ini tersalip oleh sosok Agus Silvi. Bahkan ketika head to head menurut SMRC pun 37% memilih Agus Silvi, sementara 34% hanya memilih Anies Sandi ketika head to head antara Agus dan Anies. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti saya sampaikan sebelum itu nggak ada problem juga buat kita, karena kan dalam berbagai survei belum ada yang 50% plus 1 juga. Artinya kan ini persaingan 4 bulan ke depan juga ini masih sangat ketat. Tapi sekali lagi saya ingin mengkritisi soal data gitu kan. Nah, pertama lembaga apa sih yang kita bisa percaya di negara ini? Tentunya kan kalau kita mau merujuk ini kan Badan Pusat Statistik kan. Kalau ditanya tadi prestasi Ahok menurut SMRC, tapi kalau menurut BPS ini nggak ada prestasi sama sekali. Basuki dan Jarot ini, karena kalau kita lihat tingkat pengangguran di DKI ini paling tingkat kemiskinan pengangguran di DKI ini terbesar di Indonesia, 8,36%. Jumlah penduduk miskin meningkat 9,83%. BPS tuh. BPS. Ini kita bicara BPS. Indeks keparahan kemiskinan meningkat 0,7%. Oke, artinya memang masih banyak pekerjaan dan rumah. tingkat kesenjangan sosial kita meningkat dari 0,39 ke 0, Gini rasio kita ke 0,43. Jadi kalau kita boleh fair, menurut Badan Pusat Statistik